wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayat ini jelas, semua orang hafal insyaallah. Setiap maulid dibaca, ya setiap maulid dibaca. Tapi maknanya sejauh apa kita paham? Seberapa besar kita paham makna daripada ayat ini? Yang pertama, dalam ayat tersebut Allah mengumumkan Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Allah memberitahukan malaikat juga solawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada kelompok yang diajak sama Allah untuk niru Allah, niru malaikat. Ajakannya pertama sifatnya wajib, setelah itu sifatnya anjuran. Pertama sifatnya wajib, setelah itu sifatnya anjuran. Maka siapa yang tidak mau mendengar ajakannya Allah ini, dia berdosa dengan dosa yang luar biasa. Karena itu saat ayat ini turun, sahabat pun heboh. Ya sahabat heboh. Karena arti sallu, berdoalah kalian untuk Nabi Muhammad SAW. Doakan Nabi Muhammad SAW dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan solawat artinya. Solawat itu kan jamak dari solah. Solah artinya doa. Menjadi istilah buat kita. Yuk solawat. Artinya ayo berdoa. Berdoa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat pun datang menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, adapun salam kami sudah diajari sama Allah. Salam kepadamu sudah diajari sama Allah. Ini tanda kutip penting. Artinya salam untuk Nabi SAW itu bukan karangan manusia. Salam untuk Nabi itu bukan ajaran manusia. Salam untuk Nabi itu langsung Allah yang mengajarkan. Kapan itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Saat Mi'raj di Sidratul Muntaha, saat sendiri, nggak ada manusia di sana, nggak ada malaikat di sana. Malaikat Jibril pun nggak berani masuk. Kalau masuk hancur. Yang ada hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ngucap penghormatan pada Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maka saat itulah Allahnya jawab. Allahnya jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang jawab? Allah. Jawabannya bentuknya apa? Salam. Bentuknya salam. Berarti salam yang ngajarin siapa? Allah. Di mana diajarkan? Di bumi? Bukan. Di langit? Bukan. Di ujungnya jagat raya. Nggak ada manusia di sana. Tempat yang paling mulia untuk Nabi saat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nabinya turun ke bumi, ke Mekah. Kemudian akhirnya perjalanan waktu turunlah ayat yang memerintahkan sholawat dan salam. Sahabat pun berkata, salamnya sudah diajari. Lah kalau sholawat ini mendoakan engkau, bagaimana wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itulah Nabi tidak mengajarkan sholawat. Sampai hari ini Nabi Muhammad SAW tidak menjawab permintaan sahabat. Bagaimana kami bersolawat? Ya, seperti apa bersolawat mendoakan kamu wahai Nabi Muhammad SAW? Sama Nabi tidak dijawab, tidak diajarin seperti yang diminta sahabat. Justru Nabinya ngajarin sahabat. Kalau bahasa kita, jangan nanya saya, minta saja sama Allah. Kulu, ucapkan saja kepada Allah. Allahumma sholli, ya Allah, tolong kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tolong kamu bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita itu disuruh sama Allah solawat, jawaban kita apa? Allahumma sholli, ya Allah, tolong kamu solawat pada Nabi Muhammad. Allahnya bilang lagi,
kalian semua solawat. Kita jawab, ya Allah, tolong kamu yang solawat. Pertanyaan saya, berarti Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat umat Islam dimanapun berada, pernah nggak kita solawat? Tak pernah. Kita hanya minta, minta tulung Allah yang solawat. Permintaan kita kepada Allah agar Allah solawat, itulah yang disebut bersolawat. Jadi definisi solawat adalah ketika kita minta sama Allah agar Allah bersolawat. Kenapa Nabi ngajarinya begitu? Karena tidak ada makhluk yang bisa nyolawatin Nabi seperti solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu umat Islam ini mengucapkan Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli, mengucapkan seperti itu, Allahnya melihat, oh itu yang baca sholawat lagi suntuk punya hutang, tapi nggak minta hutangnya lunas. Tuh yang baca sholawat lagi rumah tangganya bermasalah, tapi dia nggak minta rumah tangganya dibereskan. Oh tuh yang baca sholawat dia lagi punya penyakitnya kronis, dia nggak minta sakitnya disembuhkan. Justru dia kok mintanya agar aku memuliakan nabiku, agar aku mengangkat derajat nabiku, agar aku merahmati nabiku, agar aku bersolawat pada nabiku. Karena kita mengutamakan Nabi Muhammad SAW di atas diri kita sendiri, di atas kepentingan kita, maka Allahnya bilang pada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, tidak ada satupun yang bersolawat kepadamu sekali, melainkan aku bersolawat kepadanya 10 kali. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allah mengatakan kepada kita, karena kita ini solawat, minta Allah nyolawatin Nabi, Allahnya senang, kita nggak mikirkan diri kita, Allahnya bilang, tuh untuk umatmu, aku solawat kepadanya 10 kali. Sedangkan Allah Al-Khaliq, Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Bilangan 1, 2, dan seterusnya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada angka yang bisa menghitung, atau ada ukuran yang bisa mengukur, atau ada timbangan yang bisa menimbang sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa Allah bilang 10 kali padahal nggak bisa dihitung? Itu adalah pemberitahuan, sholawatku untuk Nabi, rahmatku, karuniaku, pengagunganku, kemuliaanku yang kuberikan untuk Nabi Muhammad SAW, yang nggak berhenti sepanjang waktu, yang besarnya semakin besar, yang nggak bisa diukur oleh apapun. Kamu karena mau mintakan itu untuk Nabi Muhammad SAW, aku beri kamu 10 kali lipat. Yang besarnya luar biasa. Makanya siapa sholawat, gak mungkin celaka. Siapa sholawat, gak mungkin rugi. Siapa sholawat, gak mungkin dia jadi nista. Siapa sholawat, gak mungkin dia gak akan selesai urusannya. Karena itulah para ulama selalu mengatakan, aktsiru, perbanyaklah sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ibu-ibu? Jelas? Jadi sholawat biasa atau luar biasa? Luar biasa. Makanya kalau ada orang sholawat riya, sholawat ujub, sholawat pamer, sholawatnya tetap diterima. Lah kenapa? Dia cuma minta sholawat. Yang sholawat adalah Allah. Karena Allah yang sholawat, nggak mungkin Allah nolak Allah. Karena itu sholawat selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terakhir.